Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kerajinan membuang berbagai alasan untuk tidak bertindak. Karena kalau kita pelajari, banyak orang sebetulnya tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu, seringkali karena punya alasan-alasan tertentu. Banyak istri berkata, ya saya kan gak ada waktu untuk bisa ngurusin anak-anak. Anak kita kan ada 3. Belum lagi kan saya mesti masak, bukan lagi saya mesti ini, belum lagi saya mesti ini. Nah, seringkali sebetulnya orang membuat berbagai-bagai alasan. Intinya sederhana, karena dia malas untuk berbuat sesuatu. Kelihatannya banyak sekali dia kerjain, tetapi kalau kita tanya apa sih sebetulnya yang kamu kerjakan, lalu pikir-pikir, isi apa yang saya kerjakan, kok kayaknya saya sibuk sekali gitu. Ada banyak suami juga gitu, kamu buat ini dong, aduh tapi kan saya begini, tapi kan saya begini. Punya 1001 alasan. Intinya kan sederhana, cuman karena malas. Tetapi orang-orang rajin selalu menemukan jalan keluar. Buat orang rajin tidak pernah ada kata sibuk, tidak pernah ada kata susah, tidak pernah ada kata nggak ada waktu. Tetapi buat orang rajin, hidup ini terasa indah sekali gitu. Tanggung jawab yang harus dia kerjakan, dia laksanakan dengan sukacita, tidak ada sungut-sungut. Kenapa? Karena buat dia justru tidak melakukan tanggung jawab, justru tidak melakukan tugas itu adalah beban tersendiri. Tetapi justru dengan melakukan tugas tanggung jawab, hidupnya akan semakin berarti. Nah, kalau kita pelajari, ada banyak masalah-masalah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Sebetulnya bukan sekedar karena ini ada masalah-masalah besar, ada ketidakcocokan. Seringkali intinya cuma sederhana, karena dalam keluarga ada yang malas, dan karena malas akhirnya timbul berbagai alasan. Karena timbul berbagai alasan, akhirnya timbul berbagai kekecewaan. Karena timbul berbagai kekecewaan, akhirnya muncullah keributan, dan akhirnya persoalan menjadi besar. Intinya sederhana, hanya karena malas. Tetapi saya percaya buat orang-orang yang hidup dalam kerajinan, tidak ada persoalan-persoalan yang berarti, karena setiap masalah dapat dia selesaikan dengan kerajinan, dengan hikmat, dan dengan kasih kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dalam program ini kita masih dalam pembahasan tentang istri yang cakap yang melebihi permata. Dan hari ini kita lihat dari Amsal 31 ayatnya yang ke-27. Dalam Amsal 31 ayat yang ke-27 dikatakan demikian, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Luar biasa. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali. Dia bukan hanya membagi tugas bagi para pelayan-pelayannya, dia bukan hanya memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya dan memberikan tugas keseharian dari apa yang harus dia kerjakan. Tetapi yang menarik, setelah dia kerjakan, setelah dia bagi tugas, dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dengan lain kata, dia lihat lagi apa yang masih kurang, dia lihat lagi apa yang tidak beres, dia koreksi lagi yang kurang baik, hal-hal yang masih belum maksimal, dia usaha lagi, dia coba lagi, dia belajar lagi. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Makanya selanjutnya dikatakan makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya begini, kemalasan tidak menjadi kebiasaannya, kemalasan tidak menjadi penyebab untuk dia menunda-nunda pekerjaan dan mencari alasan-alasan untuk menolak segala tindakan-tindakan yang harus dikerjakannya. Sehingga apa yang terjadi, karena dia
rajin, maka selalu hasil dalam rumah tangga itu maksimal. Nah, dari sini kita bisa belajar hal-hal penting tentang kerajinan. Yang pertama saya pelajari bahwa kerajinan menjadikan kita sebagai orang yang akan melihat banyak mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya terlalu percaya. Orang malas tidak akan melihat mujizat dalam kehidupannya. Artinya begini, Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang malas. Ada banyak orang melihat, kenapa Tuhan gak buat mujizat? Seringkali bukan Tuhan tidak buat mujizat, tapi Tuhan tidak mau buat mujizat. Kenapa? Karena orang-orang yang malas akan selalu menjauh dari Tuhan. Orang-orang yang malas, percuma mujizat terjadi pun dalam hidupnya, dia tetap bersungut. Mujizat terjadi dalam hidupnya, tetap dia lihat sebagai masalah. Tetap dia berkata, aduh, tapi bagaimana ya ini ya? Tapi bagaimana ya ini ya? Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang rajin. Kalau saudara pelajari, orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang rajin. Saudara lihat bagaimana Daud bekerja. Alkitab berkata bagaimana dia bahkan melewati lembah bayang maut sekalipun tidak takut bahaya. Bahkan ketika kakak-kakaknya ada di rumah, apa yang Daud buat? Daud bekerja. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang bekerja keras. Coba lihat Yusuf, bagaimana dia disukai oleh Potifar, bagaimana dia disukai oleh kepala istana, bagaimana dia disukai bahkan oleh kepala penjara. Dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara bahwa Yusuf disukai pasti karena kerajinannya. Tidak mungkin seorang malas disukai. Kenapa? Karena orang malas dimanapun dia ada selalu dia menciptakan masalah, selalu dia mendatangkan kekecewaan. Tetapi orang rajin dimanapun dia ada, dia akan mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Makanya sebagai hamba Allah saya terlalu percaya bahwa orang yang rajin akan melihat banyak mujizat. Ada banyak orang untuk berdoa saja malas. Ada banyak orang untuk baca Alkitab saja malas. Ada banyak orang untuk mencari jiwa saja malas. Oh, dia bilang dia cinta Tuhan tapi tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, tidak mau pergi ke gereja, tidak mau terlibat dalam pelayanan. Oh, tidak mau mencari jiwa. Alasannya cuma sederhana, ya saya kan gak punya karunianya. Tapi kan orang tuh kalau saya ajak gak mau sih, nolak sih. Mungkin karena memang saya gak dipilih Tuhan untuk itu. Tetapi intinya cuma sederhana, buat orang rajin selalu Tuhan tambahkan karunia-karunianya. Makanya Alkitab bilang apa? Orang yang setia dalam perkara kecil. Apa artinya? Orang itu rajin dalam setia dan perkara kecil ini, maka Tuhan akan berkati dia dalam perkara-perkara yang lebih besar. Orang rajin akan melihat banyak mujizat. Orang rajin akan dipercaya Tuhan banyak. Orang rajin akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Jadi yang pertama, kerajinan menjadikan kita orang yang akan melihat banyak mujizat. Yang kedua, saya pelajari kerajinan menjadikan kita sebagai orang yang disukai orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya istri yang rajin disukai oleh suaminya, suami yang rajin disukai oleh istrinya, orang tua yang rajin disukai oleh anak-anaknya, anak-anak yang rajin disayang sama orang tuanya. Orang-orang yang bekerja kalau dia rajin pasti bosnya suka, pasti pimpinannya kagum pada dia. Betul, ada saja orang-orang di sekitarnya yang akan iri. Kenapa? Karena dia sukses, karena dia disukai, karena dia berhasil. Sehingga orang-orang malas di sekitarnya akan iri dan berkata, wah, dia itu kan pandai ngejilat, orang itu kan pandai cari muka. Padahal tidak. Orang-orang yang rajin tidak mengenal istilah menjilat dan cari muka. Orang-orang rajin dia bekerja bukan untuk disukai, tetapi orang-orang rajin bekerja karena dia adalah orang-orang yang memang selalu mau mencapai yang terbaik dalam kehidupannya. Dan karena dia selalu berusaha mencapai yang terbaik dalam kehidupannya, otomatis dia akan disukai orang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kadang-kala kita tidak bisa mencapai posisi puncak dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita gak disukai orang. Kenapa? Karena kemalasan kita. Tetapi waktu kita rajin, di tengah-tengah orang iri terhadap perbuatan kita, orang iri terhadap keberhasilan kita, kita tetap akan maju di dalam anugerah Tuhan. Jadi ingat, kerajinan menjadikan kita sebagai orang yang akan melihat banyak mujizat. Yang kedua, kerajinan menjadikan kita sebagai orang yang disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, saya pelajari kerajinan menjauhkan kita dari kekecewaan. Orang-orang malas akan hidup dengan banyak kekecewaan. Orang-orang malas selalu akan berjumpa dengan kegagalan demi kegagalan. Akhirnya dia berkata, kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak buat mujizat buat hidup saya? Kenapa orang lain selalu merancangkan yang jahat buat hidup saya? Kadang-kala bukan orang lain yang merancangkan yang jahat, tetapi dia sendiri gagal. Kenapa? Karena kemalasannya. Orang malas gampang di PHK. Orang malas gampang disingkirkan. Orang malas gampang dilupakan oleh orang lain. Kenapa? Karena orang pikir, percuma mempertahankan dia, percumalah menjaga dia tetap sebagai karyawan di tempat ini, sebab ada orang yang malas. Betul, sudah berhentikan saja, sudah PHK saja dia. Sehingga orang malas akan selalu melihat kekecewaan. Tetapi orang-orang rajin tidak akan mengalami kekecewaan. Orang rajin, dia lihat masalah, dia atasi, dia berjuang, dan dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingat,
Kerajinan menjadikan kita sebagai orang yang akan melihat banyak mujizat. Kerajinan menjadikan kita sebagai orang yang disukai banyak orang. Kerajinan menjauhkan kita dari berbagai kekecewaan. Dan yang keempat, yang terakhir, kerajinan mendatangkan sukacita di masa depan. Orang rajin itu memang capek, orang rajin itu memang lelah, tetapi orang rajin pada akhirnya akan memakan buah kemuliaan, akan memakan buah keberhasilan. Sehingga selalu saya katakan bahwa kerajinan akan mendatangkan sukacita di masa depan. Orang-orang rajin hari-hari ini berkeringat. Orang-orang rajin hari ini mungkin meneteskan air mata. Orang rajin hari-hari ini mungkin bekerja keras. Tetapi harinya akan tiba di mana orang-orang rajin akan berkata, terima kasih Tuhan bahwa saya bisa mengerjakan semua yang terbaik. Saya lihat anak-anak saya sukses. Saya lihat rumah tangga saya bahagia. Saya lihat apapun yang saya kerjakan berhasil. Sebagai hamba Allah, sekali lagi saya mau tekankan, buang kemalasan dalam kehidupan kita. Kemalasan menciptakan banyak persoalan dalam hidup kita. Kemalasan menciptakan banyak kegagalan dalam hidup kita. Kemalasan menciptakan banyak kekecewaan dalam hidup kita. Hiduplah rajin. Apapun yang kau kerjakan, hiduplah rajin. Dimanapun kau berada, hiduplah rajin. Maka apa yang terjadi? Hidupmu sukses, rumah tanggamu bahagia. Engkau akan melihat banyak mujizat, dan damai sejahtera Allah senantiasa memerintah dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa karena kita percaya bahwa orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada. Kalau ada di antara kami Tuhan yang selama ini menjadi suami yang malas, sebagai istri yang malas, sebagai orang-orang muda yang malas, sebagai pekerja yang malas, sebagai pelayan Tuhan yang malas, Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Jadikan kami orang-orang yang rajin. Kami berdoa dengan rajin, kami baca Alkitab dengan rajin, kami hidup dengan rajin, kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan rajin, tanpa sungut-sungut, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Bapak hamba juga doa buat yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan. Orang-orang muda yang sedang dalam pergumulan, mereka yang bekerja, mereka yang usaha, mereka yang dagang, mereka yang melayani, Tuhan berkati berlipat kali ganda, sehingga hari demi hari kami boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.